Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah kami bisa menjumpai Anda kembali. Saya Anwar Izi Umroh dari Tanah Mainah. Ya, seperti yang kami sampaikan pada video kami terakhir ya terdahulu bahwa kami akan meneruskan untuk menyampaikan apa saja fadilah umroh, apa saja benefitullah umroh yang sangat luar biasa. Ini penting untuk ketahui bahwa dan kita mengetahui itu, maka semangat kita untuk segera menjawab panggilan Allah itu akan muncul ya. Karena saya yakin semua kita pasti menginginkan fadilah itu. Ya. Dulu kita sampaikan bahwa ada 7 fadilah umroh ya. Kita sudah menyampaikan 2 waktu itu. Yang pertama, dosa kita akan diampuni ya, oleh Allah SWT. Kemudian Allah akan memberikan kepada kita reward surga al-jannah. Ini adalah tempat yang saya kira dicita-citakan oleh semua dari kita. Itu adalah destinasi kita terakhir, yaitu kita bisa memasuki surga Allah SWT dengan bil khair, dengan baik ya. Saudara sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, selanjutnya kami akan menyampaikan 3 hadis berikut ya, yang selanjutnya bahwa dengan kita memutuskan untuk umroh ya, maka Allah akan melabeli kita dengan delegasi kita akan disebut kalau kita berangkat, diizinkan kita berangkat ke sana, Allah akan berfirman bahwa kita adalah sebagai delegasi Allah, tamu kehormatan Allah. Luar biasa, karena kita jangankan bertemu dengan Allah, rumah Allah SWT, kita barangkali mungkin misalkan dari ke-RW-an terus berdelegasi kepada kita untuk ketemu dengan wali kota, kita sudah bangga, kita sudah senang, kita sudah merasa dihormati. Apalagi ini ketemu dengan Rabbnya, dengan Allah SWT, dan pengertian kita datang ke rumahnya di Makkah Al-Mukarramah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Maka dari itu harus kita perjuangkan, itu harus kita upayakan sehingga kita bisa diundang oleh Allah SWT. Saudara sekalian, untuk bisa diundang, untuk kita bisa mendapatkan undangan itu tentunya tidak free ya, artinya tidak begitu saja. Kita harus memataskan diri kita, kan? Kita harus memataskan diri kita, keimanan kita, ketawaduan kita. Hanya kita harus memataskan diri itu ya, sehingga kita perbaiki akhlak kita, kualitas ibadah kita, sehingga Allah berkenan. Sebab punya banyak uang itu tidak menjamin, saya ulangi, orang punya uang sekalipun, banyak sekalipun, tidak bisa menjamin untuk pasti dengan Allah Subhanahu. Karena itu menyangkut dengan hati, keimanan. Maka ini penting sekali ya, jadi kita perbaiki diri kita ya, hubungan kita Allah kita perbaiki ya, sehingga suatu saat Allah berkenan mengundang kita untuk menjadi tamunya. Itu luar biasa sekali. Saudara sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian hadisnya seperti ini. Ada hadisnya yang menyampaikan seperti ini. Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir faftallah da'ahum fa'ajabu fasa'aluhu fa'atuhum. Kata Rasulullah bahwa al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang ya, di jalan Allah, wal hajjul mu'tamir faftallah ya, dan orang yang menunaikan haji dan umrah adalah delegasi Allah ya. Jadi
Nah, ini kata kuncinya. Wada'ahum fa'ajabuhu. Ketika Allah menyeru mereka, mereka penuhi panggilannya. Wa sa'aluhu fa'atuhum. Dan ketika mereka meminta apapun ya kepadaku, kata Allah, maka Allah akan kabulkan. Luar biasa itu. Itu janji Allah. Innallaha la yukhlifu mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Tapi tentunya Anda harus penuhi persyaratannya. Ya, penuhi persyaratannya. Tadi saya sampaikan bahwa kita perlu pantaskan diri kita sehingga Allah berkenan untuk itu. Keikhlasan kita dan sebagainya harus kita terus perbaiki diri sehingga Allah berkenan untuk mengundang kita. Ya. Karena apapun yang kita minta, Masya Allah, apapun yang kita minta, doa apapun, termasuk doa kita masuk surga, itu kita dikabulkan. Masya Allah. Doa-doa yang lain misalkan yang rumah tangga kita yang biar sakinah mawaddah warahmah ya, terus kita bisa bertahan mengarungi kehidupan rumah tangga kita dengan baik, dengan anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah, rezekinya lancar dan sebagainya. Itu kita mintakan di sana, Allah akan kabulkan janji Allah. Maka itu, ayo teman-teman, kita niatkan, kita pahami betul fadilah umrah, benefit umrah ya, luar biasa sekali. Jadi kita perlu memahami itu semua sehingga kita punya semangat, kita punya birah, kita punya sesuatu yang menggebu-gebu. Kita akan perjuangkan ya, kita datang, apalagi kami punya satu konsep atau program yang memungkinkan itu semua. Jadi bukan jadi tidak hanya faktor materi, tapi yang terpenting adalah sisi kemauan kita. Karena diupayakan. Kita punya programnya DP 0 rupiah 0% ya, atau DP low DP kita juga punya. Jadi tidak ada alasan lagi antum bisa untuk menunda. Yang penting kita mantapkan diri kita, minta diri kita, kuatkan niat kita untuk segera menyambut panggilan Allah. Baik, Bapak sekalian, selanjutnya Allah berjanji ya dalam hadis berikutnya adalah Allah akan dengan berumrah, Allah berjanji akan menghilangkan kefakiran hidup kita. Kita akan dikayakan oleh Allah SWT. Luar biasa. Ini janji Allah. Hadisnya begini. Iringilah ibadah haji dengan memperbanyak umrah berikutnya. Karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Ya. Iringilah ibadah haji dengan memperbanyak umrah berikutnya. Karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana alat peniup besi menghilangkan karat. Luar biasa. Jadi selain tadi kita dihapus dosanya kita dihapus, dan kita dapat delegasi Allah, doa kita diampuni ya, kita akan dihilangkan kefakiran. Itu janji Allah. Itu fadilah dari umur. Makanya penting sekali. Artinya ketika kita tidak memahami kita tidak memahami manfaat atau fadilah atau benefit umroh, maka kita tidak akan tahu. Makanya banyak orang yang mengatakan kepada saya ingin kembali lagi ke sana, ke Makkah, karena beliau sudah memahami benefitnya apa, keuntungannya apa ya, sehingga ayo teman-teman yang masih belum, sekali lagi kami ada programnya, kami ada
Jadi jangan khawatir, jangan mempersoalkan masalah apa namanya, pembiayaan dan sebagainya. Kami punya programnya dengan DP rendah ya, tapi dengan tetap pelayanan dengan bintang 5 insya Allah VIP. Baik, itu hal-hal yang penting yang mungkin antum kita perlu ketahui ya. Kemudian sekali lagi ingin mengingatkan bahwa agar umroh kita bisa berjalan dengan baik ya, tentunya dari semangat yang luar biasa dari kita ya, kita paham. Yang kedua, kita perlu disupport, didukung oleh fasilitas apa namanya, fasilitas dan lingkungan yang memungkinkan itu. Pertama, dalam hal pemilihan masalah travel itu penting sekali. Kita lihat travelnya apakah sudah berizin belum. Kemudian legalitas seperti apa, apakah ada izin operasional, sertifikatnya ada enggak, IATA. Itu penting harus perlu ketahui, karena kalau dari sisinya bermasalah, itu tentunya akan mengganggu kelancaran antum beribadah ke sana. Karena bagaimanapun kita ke sana dari sisi waktu terbatas, hanya 9-10 hari. Tentunya itu harus kita manfaatkan betul. Kita harus tahu betul ya, agar efektif waktu kita. Hotelnya ya. Makanya terus dari sisi legalitas tadi sudah oke. Bagaimana dari sisi syariahnya, dukungan MUI-nya ada enggak. Kalau kami didukung, disupport oleh 6 fatwa MUI. Ini penting sekali. Boleh nggak yang cara yang kita tempuh itu? Boleh nggak diizinkan oleh Islam? Jangan-jangan itu tidak diizinkan karena ketidaktahuan kita. Nah, itu penting kita tahu. Kemudian kami juga ada masalah umrohnya bersama pengadaan visanya bagaimana ya. Kami kebetulan oleh perusahaan Saudi diberikan satu kepercayaan sebagai provider visa, sebagai penyedia visa. Jadi antum tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir dengan kami, karena dari sisi visa tidak ada masalah, karena kami ada di sana sebagai salah satu penyedia yang diberikan kepercayaan, dan tidak semua perusahaan punya itu. Hanya perusahaan tertentu aja yang punya kualitas tertentu. Kemudian dari sisi pengalaman itu juga antum perlu dipertimbangkan ya, karena bagaimanapun sekali lagi kelancaran itu harus jadi prioritas antum biar hasilnya adalah maksimal. Soal pengalaman, kalau boleh saya cerita ya, kami Tanurul Mainah tahun 2016 ya, itu dimintai bantuan oleh kurang lebih 20 perusahaan travel berizin resmi, yaitu untuk sebagai land arrangement, sebagai penyedia land arrangementnya. Artinya dari persoalan ya kegiatan selama di Makkah Madinah itu kami yang menghandle. Jadi artinya dari sisi itu kami punya pengalaman itu. Ini penting sekali ya, ketahui ya, karena sekali lagi bagaimanapun ya, harus Anda mengetahui semua. Bapak sekalian, ada satu hal yang perlu diingatkan kembali, bahwa Kemenak selalu mengingatkan yaitu adanya 5 pasti umroh. 5 pasti umroh itu karena ini penting sekali ya. Jadi sebelum antum memilih travel, harus perhatikan 5 pasti umroh ini. Pasti travelnya ya, pasti jadwalnya,
Jadi ya, kemudian pasti terbangnya, ya, kemudian pasti hostelnya, dan pasti visanya. Hotel yang pasti harus antum perhatikan betul, harus anda perhatikan betul, karena ini penting sekali untuk kenyamanan anda di sana. Sekali lagi, ini demi kelancaran ibadah umroh anda di Makkah Madinah. Tentunya dengan adanya kelancaran itu, maka potensi kita untuk mendapatkan janji Rasulullah, janji Allah untuk diberikan benefit, diberikan fadilah, mendapatkan fadilah, 7 fadilah yang janjikan, itu bisa kita cari maksimal. Karena ketika kita bisa maksimal janji Allah, ibadah umroh dengan yang mabrur, itu al jannah, surga menjadi satu balasannya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, kita ingatkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan pertimbangan antum, bermanfaat untuk antum semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya anda kurang jelas, kurang ingin mendapat penjelasan yang lebih, kalian bisa menghubungi kami di 08